Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Nabi menyampaikan, man dalla ala khairin, siapapun yang menunjukkan pada kebaikan, falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Dia akan dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit. Pandemi COVID-19 hanyalah pembukaan, dan ada yang lebih dahsyat daripada itu. Selamat datang di pertarungan akhir zaman, Bapak Ibu. Inilah yang tadi saya katakan, babak final dari pertarungan akhir zaman. Nah, kalau segitiga saya katakan sebagai simbol dajjal. Segitiga milik siapapun, Bapak Ibu, betul? Ya. Rasulullah SAW punya cincin, bukan kitab Sama'i Tirmidzi. Disebutkan cincin Rasulullah itu kalau ditekankan maka akan membentuk segitiga. Dan di dalam segitiga itu tertuliskan Allah wahdah la syarikalah Muhammad abduhu wa rasuluh. Tauhid. Itulah alasan kenapa simbol FPI segitiga. Tetapi lain halnya jika segitiga itu seperti ini, Bapak Ibu, atau juga seperti ini. Nah, ini masalah. Ini Bapak sini yang membaca. Tadinya Allahnya diganti dengan satu mata, yang matanya satu. Ya. Baik. Lalu apa hubungannya dengan matahari? Matahari adalah benda langit yang unsur terbesarnya apa, Bapak Ibu? Api. Baik, iblis bangsa jin bukan? Allah menciptakan bangsa jin dari apa? Dari api. Matahari, api. Dewa matahari, siapa dewa matahari itu? Baik, kita buka Quran. Silakan Bapak Ibu buka Quran ya. Surat Ali Imran ayat 51, surat Maryam ayat 36, dan surat Yasin ayat 60-61. Bapak Ibu, setiap kali kita sholat selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, betul? Minimal 17 kali. Apa arti siratal mustaqim? Jalan yang lurus. Seperti apa konteks pemahaman yang jelasnya? Masih blunder jalan yang lurusnya. Baik Bapak Ibu, buka tadi Quran, boleh dibacakan Mas? Surat Ali Imran ayat 51. Ada nih? Yang keras saja Mas. Oke. Baik. Oke, mohon maaf Pak Bang Arif. Ali Imran 51. Bapak Ibu kita perhatikan. Ini clue kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Baik. Bunyi ayat yang sama, Maryam 36. Surat 19 ayat 36. Kita aktif sama-sama Bapak Ibu membuka. Pahala membaca Quran dari mushaf beda dengan pahala membuka Quran dari gadget. Mari kita bahas hukum membaca Quran dari gadget. Karena nonton yang porno juga dari gadget kan. Tempat yang kita lihat melihat yang porno, kita lihat Al-Quran. Sama tidak? Berfaedah tidak? Berpahala tidak? Barokah tidak? Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Baik, subhanallah. Ayatnya sama kan? Bunyinya innallaha rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Fa'buduh, maka sembahlah Allah. Hada siratul mustaqim. Inilah siratul mustaqim itu. Berarti arti maksud ketika kita membaca ihdinas siratul mustaqim, tunjukkan kami kepada tauhid, betul? Berarti siratul mustaqim itu tauhid, menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang kita sembah, tauhid rububiyah, betul? Sekarang kita buka Mas, surat Al-A'raf ayat 16. Ini kata-kata Ajazil setelah dia menjadi iblis.
Al-A'raf ayat ke-16. Surah ke-7 ayat 16. Dia menyebutkan siratal mustaqim. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Subhanallah, betapa cerdasnya Ajazil iblis. Ya, subhanallah. Maksudnya Allah. Dia berkata, kan Allah bertanya pada Ajazil ketika dia tidak mau sujud kan? Ma mana'aka an tasjuda li Adam idh amartuk? Apa yang menghalangi kau untuk sujud pada Adam ketika aku perintahkan? Sombongnya keluar. Ana khairu minhu. Aku lebih baik dari Adam ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Aku lebih baik dari dia. Sombong kan? Itu dosa pertama yang dia lakukan. Tapi walaupun itu dosa yang dia lakukan, tidak mau sujud pada Nabi Adam, Allah beri gelar iblis. Tidak mau sujud. Kapan kita melaksanakan sujud? Kalau bukan pada sholat. Betul Bapak Ibu? Lalu orang yang tidak sholat berarti tidak sujud kan? Berarti dia mengikuti sunnah siapa? Ajazil tidak sujud disebut iblis. Lah yang tidak sholat? Saya nggak ngomong ya. Maka tidak salah kalau sholat menjadi rukun kedua setelah syahadat. Dan kenapa rukun Islam kelima haji? Ini adalah kaitan tauhid. Sholat parameter ukuran benar tidaknya syahadat seseorang secara individu. Haji ukuran benar tidaknya tauhid manusia secara komunal. Maka jika manusia tidak melaksanakan ibadah haji, hilang tauhidnya. Dan apa yang terjadi jika haji tidak dilaksanakan? Tahun ini ada yang berangkat haji dari Indonesia tidak? Allahu Akbar. Berhasil apa yang diinginkan oleh iblis dan dajjal. Konspirasi. Tauhid Bapak Ibu. Inilah pertarungan akhir zaman Bapak Ibu. Unik Bapak Ibu ya. Unik. Allahu Akbar. Bisa diikuti Bapak Ibu? Mudah-mudahan ini menjadi jawaban bagi mereka yang menghujat saya di YouTube dan di Instagram. Ini jawaban saya. Saya lebih berharga dan lebih gentle jika kita duduk bersama. YouTube bukan punya kita, Instagram bukan punya kita, betul? Siapa yang punya YouTube dan Instagram? Orang kafir. Dibikin orang kafir, digunakan orang Islam untuk menghantam umat Islam sendiri. Pantas tidak? Inilah invasi media melanda umat Islam. Dipecah belah, bahkan ulama diadu domba. Lebih terhormat kalau kita duduk satu meja. Yuk kita duduk bersama. Nah itu lebih baik agar umat tidak terpecah belah. Maaf curhat Bapak Ibu. Nah, iblis berkata, "Qala fa bima aghwaytani." Nah, ini pun ada konspirasi dalam perterjemahan ayat ini. Dulu terjemahnya menurut saya benar. Qala iblis berkata, "Fabima aghwaytani," karena engkau telah menghukum aku tersesat. Perbuatanku tidak mau sujud kepada Adam, kau hukum sebagai kesesatanku, aku terima. Tapi belakangan ada muncul peraturan transliterasi Al-Quran terbaru, maka semua Quran terjemahan berubah. Terjemahannya menjadi, karena engkau telah menyesatkan aku. Silakan buka Qurannya, saya sudah meneliti. Karena engkau telah menyesatkan aku. Samakah arti kata menyesatkan aku dan menghukum aku tersesat? Kalau iblis berkata karena engkau telah menyesatkan aku, berarti iblis tersesat, ada yang menyesatkan, betul? Pertanyaannya, siapa yang menyesatkan iblis? Itu kesan yang ingin diciptakan dari terjemah itu. Maka Yahudi tidak mau menyebut Ajazil dengan iblis. Dia korban ketidakadilan Tuhan, tanda petik, kata Zionis Yahudi. Harusnya dia yang jadi khalifah di muka bumi, bukan Adam. Maka Ajazil diberi gelar yang terhormat oleh Yahudi. Apa gelar Ajazil dari Yahudi? Lucifer,
Pernah mendengar Lucifer? Tidak. Pengikutnya disebut Luciferia. Itulah yang berada di balik pandemi COVID-19 hari ini. Mereka mendapatkan keuntungan masif. Surat utang keluar dari setiap negara karena tanda petik tidak bisa menangani COVID-19, maka utang. Yang dapat untungnya siapa? Tadi orang yang saya sebutkan. Nah, ini yang punya ini. Menarik keuntungan. Seperti orang menciptakan virus komputer dan saya punya antivirusnya, maka orang sibuk ingin menyelamatkan data mereka karena virus komputer terkena mengenai komputer mereka. Aku punya virusnya, antivirusnya, mau nggak beli sini? Maka mereka beli antivirus yang saya ciptakan, padahal virusnya pun saya yang menciptakan. Maka yang dapat uang siapa? Subhanallah. Itu Bapak Ibu, sederhana saja Bapak Ibu. Inilah konspirasi. Baik, bisa kemudian lanjut Bapak Ibu. Nah, terjemah yang benar adalah qala fa bima aghwaytani, karena engkau telah menghukum aku tersesat, aku akan menghalang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Tadi Shiratal Mustaqim apa? Tauhid. Artinya, aku akan menjadikan sosok lain yang mereka sembah selain engkau. Akan ada sosok lain yang mereka sembah selain engkau ya Allah. Pertanyaannya, siapa sosok lain yang disembah selain Allah? Dewa matahari. Matahari, benda yang banyak apinya. Dan siapa yang Allah ciptakan dari api? Iblis. Artinya siapa sosok yang disembah oleh iblis? Yang disembah oleh manusia? Dewa matahari itu iblis. Dan matahari terbitnya di waktu pagi apa di waktu sore? Inilah momentum dihancurkannya WTC. WTC dihancurkan itu merupakan bentuk human sacrifices untuk the God who's waited. Pengorbanan pengucuran darah untuk Tuhan yang ditunggu-tunggu. Begitulah ritual yang dilakukan oleh peradaban kuno sekelas suku Maya, Akadia, Aztec, ya, kemudian suku Inka. Bukan peradaban masa lalu. Bapak Ibu, setiap dewa matahari disembah selalu ada pengucuran darah manusia. Pernah nonton film Apokalipto? Suku Maya diperbudak dan dikorbankan darahnya. Ada saya filmnya di sini. Hollywood merupakan instrumen Yahudi untuk melakukan cuci otak kepada dunia lewat dunia entertain. Inilah sistem Dajjal Bapak Ibu. Rapi tidak Bapak Ibu? Politiknya nyambung dengan entertain, nyambung dengan ekonomi, nyambung dengan finansial keuangan. Nanti kita bahas tentang uang. $1 tentang uang kertas. Kenapa uang kertas sekarang berada di dunia di mana-mana dan dinar dirham tersingkirkan? Kita bahas nanti uang kertas Bapak Ibu, terutama $1. Banyak simbol Dajjalnya di sana. Subhanallah. Jadi tidak ada ranah dalam kehidupan kita yang tidak disentuh oleh fitnah Dajjal, betul? Maka Rasulullah mengatakan tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Termasuk di bidang kesehatan, vaksin. Nanti keluar undang-undang setiap rakyat harus divaksin. Tapi saya tidak mau direkam untuk berbicara ini. Nanti saya ditangkap. Saya sedang membaca buku perang biologis. Sejarahnya dari dulu, Allahu Akbar. Sejak mereka datang ke Amerika. Dulu penghuni Amerika adalah suku Dayak, Indian, salah satunya Cherokee. Bagaimana orang kulit putih menghabisi bangsa Indian dengan pandemi. Mereka ciptakan pandemi. Habis tuh 50% dari penduduk India. Maka datanglah mereka ke Amerika. Jadi kulit putih bukan pendatang, bukan penduduk asli. Penduduk asli Amerika adalah bangsa Indian. Saya sedang membaca buku. Baca buku Deadly Meats karya Jerry DeGray. Bapak Ibu akan paham kenapa ada pandemi SARS, antraks, Ebola, dan flu burung terakhir COVID-19. Nanti akan ada virus-virus yang lebih berbahaya. Sekarang di Nigeria sudah terjangkit 48 jam langsung mati. Dan sudah hampir 200 orang meninggal dunia di Nigeria dalam 2 hari Bapak Ibu, tidak tertolong. Aduh, jadi nakut-nakutin saya. Saya tidak nakut-nakutin Bapak Ibu, tapi berbagi rasa takut. Karena saya tidak mau takut sendirian. Tadi kami bahas di masjid
Ikhlas. Kalau itu antara wabah dan konspirasi, kita pandang dari kacamata qada dan qadar, tauhid rububiyah. Ya. Ada tidak pandemi COVID-19 di waktu yang sama kita akan mati. Karena kematian ajal adalah takdir Allah, tidak dipajukan, tadi bisa dikundulkan. Andaikan tidak ada COVID-19, apakah tidak akan ada kematian? Tetap ada. Jadi kenapa harus ditakuti? Allahu Akbar. Jadi kematian itu sudah Allah tetapkan. Jadi COVID-19 bukan penyebab kematian, tapi jalan kematian. Andaikan dokter menolak untuk merawat suspek COVID-19, apakah mereka akan mati dengan COVID-19? Tidak, tapi tetap akan mati, tapi dengan jalan yang lain. Betul Bapak Ibu? Nah ini tauhid Bapak Ibu. Kita sedang diuji tauhid kita. Tawakal kita kepada Allah. Nah, diuji iman kita tentang qada dan qadar. Tadi kami bahas tuntas di Masjid Ikhlas antara wabah dan konspirasi dalam kacamata qada dan qadar. Bapak Ibu bisa diikuti Bapak Ibu ya? Ini ambisi iblis. Jadi dia mengatakan akan ada sosok lain yang disembah selain Engkau ya Allah, yaitu Dewa Matahari. Pertanyaannya Bapak Ibu, bisakah iblis menyesatkan manusia? Tidak akan sempurna, hanya bisa berbisik-bisik karena dia tidak bisa menjelma. Tidak kelihatan kan? Wih, hati-hati ada setan menggoda kita. Tenang. Orang tenang karena tidak kelihatan. Betul? Artinya iblis membutuhkan sosok yang sosok nyata yang menjadi kembaran dia seutuhnya, yang orientasi dan ambisinya sama. Siapa dia kalau bukan Samiri? Maka ketika keduanya bertemu di segitiga bermuda, membuat komitmen bersama untuk menyesatkan manusia. Iblis Tuhan yang tidak tampak dan Dajjal adalah Tuhan yang tampak. Mereka mengaku maha tinggi di hadapan manusia. Maka ketika mereka berdiri sendiri, terlihat seperti WTC gedung kembar kan? Dan itu angka 11. Angka 11 kalau diurai adalah 911. Kebakaran, telepon 911. Bencana, telepon 911. Ya. Ada musibah, 911. Maka manusia dibikin bergantung dulu kepada 911, tidak kepada Tuhan. Itulah cara mereka yang sangat sederhana, membuat kita lupa kepada Tuhan kita yang sesungguhnya. Maka yang disebut manusia adalah, baik Bapak Ibu, saya agak capek harus minum dulu, tapi sambil saya minum, Bapak Ibu kita lihat yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya selasa ini. Silakan.
saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh siapa? Harun Yahya, bahwa teori Homo sapiens, teori evolusi itu bohong. Manusia tidak diciptakan dari proses evolusi. Pithecanthropus erectus, Homo sapiens, Jakartensis bohong. Kalau manusia merupakan hasil evolusi dari kera, kenapa kebun binatang penuh dengan kera sekarang? Kenapa mereka tidak berevolusi? Apakah mereka gagal berevolusi? Apakah Nabi Adam lahir melalui proses evolusi? Tidak. Allah ciptakan manusia fi ahsani taqwim. Baik, kita lihat peradaban zaman dulu. Teknologi mulai disentuh oleh manusia, ada dalam kehidupan manusia secara canggih. Itu di zaman Nabi Hud alaihissalam. Kaum Nabi Hud disebut kaum Nabatean. Ini faktanya bukan? Ini adalah panggilan bangsa Babilonia. Yang ibu lihat, bapak ibu lihat ini bukan semata-mata kendi, itu hanya casing saja. Tapi ketika dibuat ternyata ada katoda, ada tabung elektrolit. Artinya peradaban 2000 tahun yang lalu Babylon sudah mengenal listrik. Cuma casingnya tidak seperti ABC dan alkalin, bapak ibu. Seperti ini. Apakah ini dibuat oleh manusia kera, bapak ibu? Tidak mungkin. Tadi gedung-gedung yang bertingkat. Betulkah manusia sudah berjuta-juta tahun yang lalu ada dalam bentuk Pithecanthropus erectus Homo sapiens? Artinya manusia dari dulu mengalami zaman kuno dulu, Paleolitikum, lalu ada Mesolitikum, ada Neolitikum, ada Megalitikum, zaman batu, perunggu, besi dan sebagainya. Tidak, bapak, itu pembodohan. Pembodohan. Jangan diajarkan pada anak-anak kita. Yang harus kita ajarkan pada anak-anak kita adalah sejarah yang benar. Siapa yang berbicara tentang peradaban manusia yang benar? Al-Quran. Kurikulum pendidikan tentang sejarah yang benar dan kurikulum pendidikan yang benar adalah kurikulum Al-Quran, bapak ibu. Ya, kurikulum Al-Quran itu yang terbaik. Ini adalah plakat Berlin, peninggalan bangsa Sumeria 2000 tahun yang lalu. Atau 2500 tahun yang lalu. 2500 tahun yang lalu ada plakat seperti ini. Kalau kita lihat gambarnya mirip gambar-gambar apa? Mungkinkah zaman 2500 tahun yang lalu orang berpikir tentang helikopter, kapal selam, kapal terbang? Mungkin. Berarti mereka sudah mengenal peradaban, Bapak. Jadi tidak benar adanya teori evolusi. Sepakat, Bapak? Sepakat. Terima kasih. Inilah yang keroknya. Mungkin cuma dia yang lahir dari proses evolusi, Bapak. Dia membuat bukunya The Origin of Species. Okay. Yang benar tidak ada masa Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, tidak ada. Yang ada adalah masa Sulaiman, sesudah Musa, zaman para nabi. Itulah peradaban manusia yang sesungguhnya. Dan mereka semua Muslim. Di pertemuan pertama kita bahas pendapat pakar sejarah Israel, Profesor Moses Saron, bahwa semua tokoh-tokoh sejarah Muslim people. Muslim people itu kata dia. Suksesi
kepemimpinan para nabi terus berganti dari nabi kepada nabi. Jailun ba'da jailin, generasi demi generasi, hingga sampailah kepada generasi yang terakhir, Rasulullah Muhammad SAW. Ini semua dibuat ribuan tahun yang lalu. Apakah ini dibuat oleh manusia purba? Tidak mungkin, Bapak Ibu. Ini orang-orang yang sudah cerdas, ya, orang-orang yang sudah mengenal teknologi. Tidak mungkin dibikin oleh manusia primitif. Ustaz, kan ada bukti fosilnya ribuan tahun yang lalu, jutaan tahun yang lalu. Baik, Bapak Ibu bermata. Bapak Ibu masih ingat kisah kaum Nabi Musa yang dikutuk menjadi kera? Ada kan? Yang dikutuk menjadi kera. Nah, mereka malu dikutuk menjadi kera. Ada yang berpendapat betul-betul menjadi kera, ada yang mengatakan karakternya saja seperti kera. Saya sependapat juga dengan mereka yang mengatakan benar-benar menjadi kera. Karena malu mereka mengisolasi diri, pergi ke tempat yang terpencil, tinggallah mereka di sana sebagai manusia kera. Lalu Allah hukum mereka, Allah balikan, Allah benam mereka di dalam bumi. Dibalik yang di atas menjadi bawah, di bawah jadi di atas. Seperti itu Allah menghukum kaum Sodom dan Gomorrah, kan? Sehingga berunsur karbon bebatuan yang sudah jutaan tahun yang lalu berada di atas dan mereka di bawah terhubung, seolah-olah mereka sudah jutaan tahun yang lalu. Sederhana, Bapak. Kemudian yang kedua, jika memang manusia saat itu adalah Pithecanthropus erectus, manusia kera, kenapa fosilnya tidak di mana-mana? Kan manusianya ada di mana-mana. Betul, Bapak Ibu? Logika sederhana saja, Bapak Ibu. Mohon maaf, Bapak Ibu, ini pendapat. Berbeda pendapat tidak apa-apa, Bapak Ibu, ya. Kita lanjutkan. Terus berganti nabi dengan nabi. Kula mahalakan nabi yang khalafahu nabi ba'du. Setiap kali seorang nabi wafat, maka diganti nabi berikutnya. Maka muncul nabi berikutnya. Sampai pada masa nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW menyebutkan fase beliau itu ada 5. Takunu nubuwwatu fikum masyaallah an takuna, summa yarfa'u idza syaa yarfa'ha, summa takunu mulkan khilafatan ala minhajin nubuwah. Masyaallah an takuna summa yarfa'u idza syaa yarfa'ha, summa takunu mulkan adhan. Masyaallah an takuna summa yarfa'u idza syaa yarfa'ha, summa takunu mulkan jabariyatan. Masyaallah an takuna summa yarfa'u idza syaa yarfa'ha, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, summa sakat. Kemudian Rasulullah diam. Ada yang menakwilkan hadis ini, diam artinya kiamat. Jadi sejak Rasulullah sampai ke kita ada 5 fase. Nubuwah 610 sampai 623, ya, 632 ya. Kemudian fase khilafah ala minhajin nubuwah yang kedua 632 sampai 661, Khulafaur Rasyidin 30 tahun. Sumatakunu mulkan adhan dari 661 sampai 1924, Turki Utsmani, dari dinasti Abbasiyah mulkan sampai Turki Utsmani 1924. Sumatakunu mulkan jabariyatan, lalu muncullah mulkan jabariyah 1924 sampai hari ini. Hari ini kita berada di fase yang keempat. Sumatakunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Yang kelima kata Rasulullah, fase khilafah ala minhajin nubuwah. Ini Rasulullah menyebutkan khilafah adalah kehendak Allah. Maka seperti apa hukumnya orang yang mengatakan khilafahisme sama dengan komunisme? Baik. Summa sakat, setelah khilafah Rasulullah diam. Ya. Artinya zaman selesai menurut mereka. Tapi saya tambah dengan hadis yang lain, tidak selesai Bapak Ibu. Ada fase yang ke-6. Ya, ada fase yang ke-6. Baik Bapak Ibu, saya gambarkan seperti ini, tapi nanti juga dibahas seperti ini. Kemudian hadis ini nanti digambarkan secara diagram. Nah,
Rasulullah menyebutkan ada 5 fase. Fase yang pertama, fase beliau sendiri ini sudah berlalu. Fase yang kedua, fase Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin, 30 tahun al-khilafah di umat Rasulullah mulkan pada dari khilafah di masa itu hanya 30 tahun. Setelah itu mulkan, betul mulkan, jika tidak mulkan anak. Dan ini pun sudah berlalu. Dan ini adalah fase yang keempat, fase di mana kita berada hari ini. Dan di fase inilah fase yang terburuk, karena fitnah terburuk Dajjal akan muncul di sini. Karena di fase yang kelima Dajjal tidak akan muncul. Dajjal sudah mati. Dajjal sudah mati. Karena di fase yang kelima Islam zahir seluruh dunia. Itu Bapak Ibu yang mati Allah. Jadi sudah muat lihat dari iblis sampai hari ini. Singkat saja Bapak Ibu. Tapi sayang sekali waktunya tidak cukup Bapak Ibu ya. Sudah jam 10 ya. Kita mau berbicara tentang lalu seperti apa dan di mana Dajjal hari ini. Ya Bapak Ibu, ternyata beberapa katedral di Eropa sudah mulai membahas hadis-hadis akhir zaman. Mereka sudah mulai melek dengan kajian akhir zaman yang viral di seluruh dunia. Bahkan di Palestina itu ada Ustadz Syekh yang mengajarkan materi sama seperti saya. Saya bertemu dengan beliau di Masjidil Aqsa pada Asyar. Kita audiensi dengan beliau di pesantren beliau sendiri. Saya juga menyampaikan tentang akhir zaman. Itu Dr. Yusuf Abu Sunainan. Intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Dajjal akan muncul di saat teknologi sudah tidak ada. Nah, Rasulullah SAW sudah menyampaikan bahwa teknologi akan hilang ketika combine disaster, bencana berangkai terjadi. Dan bencana berangkai ini terjadi merupakan bagian dari proses munculnya 10 tanda besar kiamat. Mulai dari terbitnya matahari dari barat, munculnya dukhan, munculnya dabah yang bisa berbicara dengan manusia, kemudian munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, munculnya Yajuj Majuj, pembenaman bumi bagian barat, timur dan Madinah dan Jazirah Arab, terakhir api menggiring manusia dari timur hingga ke barat. Artinya dukhan terjadi setelah terbit matahari. Betul demikian, karena dukhan inilah yang menandai hilangnya teknologi dari muka bumi. Seperti apa teknologi hilang dari muka bumi? Tunggu tanggal mainnya nanti bersama saya Bapak Ibu di jam yang sama. Bapak Ibu sekali lagi, pembahasan ini saya siap detail dari A sampai Z. Kita bahas peradaban manusia. Tapi saya butuh waktu banyak Bapak Ibu. Di sini saya tidak mungkin menjelaskan secara detail. Bapak Ibu sudah bubar satu persatu karena sudah jam 10 malam. Kalau saya siap sampai jam subuh tadi. Baik. Nah, untuk melengkapi informasi yang saya sampaikan, alhamdulillah kami bersama pemuda akhir zaman PAS binaan Ustaz Saiful Bahri dan kawan-kawan itu membuat stand. Bapak Ibu yang membutuhkan bukunya silakan. Itu referensinya Bapak Ibu yang saya gunakan. Ada banyak yang lain, tapi yang ini juga ada mewakili insyaallah.
Di sana ada yang terbaik karya Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad, Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, seorang syekh dari Syam. Itu yang jadi referensi utama bagi saya. Bapak Ibu dan Allah SWT, jika Bapak Ibu berkenan ingin tahu detail dan terperinci dari A sampai Z, saya siap untuk bersama Ibu-Ibu. Bagaimana kalau ada daurah akhir zaman? Khusus saja 3 hari, dari pagi jam 9 sampai maghrib, atau sampai jam 4. Dari jam 9 sampai jam 4, 3 hari berturut-turut kita kupas daurah akhir zaman. Kita adakan, siap? Nah, kita bedah dari peradaban A sampai Z, dari mulai Ajazil menjadi iblis sampai pertemuan Nabi Isa dengan Dajjal. Di mana pertemuan Nabi Isa dengan Dajjal? Baik, kalau itu boleh saya bahas? Saya butuh waktu 10 menit, boleh? Atau 15 menit, karena ada satu film yang bisa perlihatkan. Baik, ini pembahasan akhir zaman. Ternyata gereja-gereja sudah mulai melek untuk membahas tentang akhir zaman. Ini dia Bapak Ibu. Descendants of Muhammad, he will be unparalleled, unequal leader. He will come out of a crisis of turmoil. He will take control of the world. He will establish a new world order. He will destroy all who resist him. He will invade many nations. He will make a 7-year peace treaty with the Jews. He will conquer Israel and massacre the Jews. He will establish Islamic world headquarters at Jerusalem. He will rule for 7 years, establish Islam as the only religion. He will come on a white horse with supernatural power. He will be led by all people on earth. So Jesus will return. Yes, Muslims believe that Jesus will come again. They believe in the return of Jesus. Not the true Jesus. The Jesus of Islam, not God, didn't die, didn't rise, didn't provide a sacrifice for sin. But he does return. He's a prophet. And he comes back, and he has one purpose when he comes back, and that is to assist and aid the Mahdi. He returns, listen to this, as a radical Muslim. He comes back as a radical Muslim. He will arrive, by the way, at Minaret near Damascus. And he will come back holding the wings of 2 angels who flew him down to meet the gathering army of the Mahdi. In the east, the army of the Black Flag. Jesus, when he comes back, will pray to the Mahdi, who is greater than he. He will acknowledge the Mahdi as his Lord. He will make a pilgrimage to Mecca. He will worship Allah, and thus he will lead all Christians who will follow him to reject their notion of Jesus and accept the real Jesus, who is nothing but a prophet and a man. He will establish worldwide Sharia law. He will become the greatest Muslim evangelist, and he will be the final witness on the day of judgment against non-Muslims. Christians everywhere will affirm that they were wrong, that the gospel is wrong, the New Testament is wrong, he didn't die, he didn't rise, he isn't God, he isn't the Son of God. He himself will come back and point out how wrong we've been. He will correct our misinterpretations and all misrepresentations. Let me quote what the literature says. He will shatter crosses. That's metaphoric for the destruction of the church. A symbol of Christianity being placed in the church. He will kill pigs. He will abolish the tax on non-Muslims because there won't be any living non-Muslims. Can't tax dead people. And then he will do one more thing. He will kill the Islamic Antichrist. He will kill the Islamic Antichrist.
and buried by Muhammad, but not until he has destroyed Christianity by revealing who he really is. One of the writings says he espouses the cause of the Mahdi. He is the Mahdi's executioner. He is the Mahdi's enforcer. He is the Mahdi's prophet. And it is he who kills the Antichrist. That is with the third person. The Antichrist will show up. The Muslims call him Dajjal. He is the great deceiver. He comes to earth on a mule, and he's blind in one eye. He is an infidel. He is a false miracle worker. This Antichrist, this Islamic Antichrist. But you know who he claims to be? He claims to be Jesus, the Son of God. He claims to be deity. He will attempt to stop the Mahdi and the true Jesus, but the true Jesus will slaughter him. This is worthy of the true Christ. Our Jesus is the Antichrist. Our Antichrist is the... Baik Bapak Ibu rahmati Allah, subhanallah. Gimana Bapak Ibu? Sudah mulai nyambung pembahasan kita tentang Dajjal. Sayang sekali, saya inginnya membahas tentang kenapa harus 2001 Bapak Ibu. Begini, titik balik matahari. Tadi kita sudah membuat clue bahwa ternyata dewa matahari itu siapa? Ajazil. Dan dia butuh sosok yang nyata yang menjadi kembaran dia sepenuhnya. Muncullah Dajjal. Mereka bertemu di segitiga Bermuda. Mereka mengklaim sebagai Tuhan. Simbol Tuhan itu segitiga. Iblis dia tinggal di langit, maka segitiganya ke bawah. Dajjal pun ingin berkuasa seperti penguasa langit. Keduanya bertemu di segitiga Bermuda. Kalau keduanya bertemu menjadi tunggal, seperti apa simbol pertemuan mereka? Ini dia, friends. Dan kenapa harus berwarna biru? Filosofinya panjang. Ini yang dikatakan oleh mantan kepala BIN J.A. Maulani, Allah yarham, semoga merawatinya. Kami seminar bersama beliau, kami diskusi tentang konspirasi dunia, berangkat dari keyakinan Zionis Yahudi. Ini penelitian panjang sejak PTS sampai 2014 atau 2015, dan terus kami melakukan penelitian Bapak, dan kami share kepada Bapak sekalian agar kita paham siapa musuh kita yang sesungguhnya. Dan jangan terkecoh oleh propaganda mereka. Salah satunya adalah COVID-19. Ketika flu burung terjadi, kami sudah menyampaikan ini. Dan Alhamdulillah, Menteri Siti Fadila Supari berani untuk mendobrak. Tapi akhirnya beliau dipenjara. Saya pun dikriminalisasi. Inilah Bapak sekalian, perjuangan membela kebenaran. Tapi kita tidak boleh berhenti sampai kita menang atau kita sahid di jalannya. Betul? Yang kedua dan yang ketiga. Ya, baik Bapak Ibu rahmati Allah. Closing dari saya Bapak Ibu. Kita bedah peradabannya secara langsung, secara sederhana karena waktu kita tidak cukup. Ya, ini saya ambil dari berbagai kitab Bapak Ibu, mulai dari Atlas Tarikh Al-Anbiya wal Mursalin, Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul karya Syekh bin Abdullah Al-Magluz, kemudian Qisasul Anbiya wal Mursalin karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian juga nanti Pak di fotonya karena ini belum sempurna, ada gambar-gambar nanti yang akan saya tampilkan. Ya, kita bedah sekarang sampai pertemuan Nabi Isa dengan Dajjal. Di mana bertemunya Nabi Isa dengan Dajjal? Di Aleppo. Aleppo perbatasan dengan Turki. Saat itu Turki dikuasai oleh Bani Rum. Hum yajtami'una tahta samani raraya. Bani Rum Eropa, kemungkinan NATO, mereka membawa 80 bendera. Satu bendera 12.000 pasukan. Berarti berapa jumlah Eropa yang menguasai Turki? 1 juta. Pertanyaannya, perang apa yang menyebabkan Turki dikuasai Eropa?
Apakah klaim Erdogan atas Hagia Sophia dan klaim Erdogan akan menguasai Al-Aqsa setelah Hagia Sophia, berarti Erdogan membawa umat Islam pada perang besar melawan Israel, betul? Apakah itu yang akan membuat nanti pasukan 80 bendera Bani Rum itu akan menguasai Turki? Lalu Imam Mahdi dan pasukannya bertahan di Aleppo. Di mana Aleppo? Halab. Kenapa harus Aleppo? Karena disitulah terdapatnya masjid tempat turunnya Nabi SAW. Artinya di hadapan kita akan ada peristiwa-peristiwa besar. Sudah siap menghadapinya? Pandemi COVID-19 hanyalah pembukaan, dan ada yang lebih dahsyat daripada itu. Selamat datang di pertarungan akhir zaman, Bapak Ibu. Inilah yang tadi saya katakan, babak final dari pertarungan akhir zaman. Allahu Akbar. Artinya Islam sebentar lagi akan zahir, Bapak Ibu. Berarti Imam Mahdi sebentar lagi akan datang. Betulkah Imam Mahdi akan datang? Baik. Yaktatilu salah satu inda kanzikum. Akan berperang 3 orang laki-laki di sisi perberang kalian, Ka'bah. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-tiganya putra mahkota. Artinya ada seorang raja penguasa ini meninggal, lalu 3 putra mahkotanya berperang, berebut kekuasaan. Sekarang bagaimana kondisi di sana? Bagaimana kondisi Raja Salman? Dan Raja Salman raja yang terakhir kan? Sekarang sudah ada perebutan, mulai ribut antara putra mahkota yang satu dengan yang dua, antara MBS, Muhammad bin Salman, Muhammad bin Nayef, Khalid bin Farhan. Apakah mereka disebut 3 orang putra mahkota? Tapi mereka tidak berhasil menjadi raja, karena raja yang sesungguhnya adalah Al-Mahdi. Kapan Al-Mahdi dibaiat? Di musim haji. Fayankusu fil ardi sab'ata sanawat aw 80 sanawat, yakni hajjajan. Sab'an aw 80 hajjajan. Al-Mahdi akan tinggal bersama umat Islam 7 tahun, 8 tahun atau 8 kali musim haji, 7 kali 8 musim haji. Artinya dibaiat di musim haji, dan hanya sedikit yang berbaiat kepadanya. Wa adadul ladina yubayyuna ka'adadi ahli Badarin, dan pasukan yang berbaiat kepada Al-Mahdi seperti pasukan Badarku, antara 313 sampai 315. Kok sedikit yang berbaiat? Karena yang beribadah haji sedikit. Apa yang menyebabkan ibadah haji hanya sedikit? Apakah tahun ini? No, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak mengatakan itu. Nanti saya disebut cocoklogi lagi. Salahkah jika saya meneliti seperti ini, Bapak Ibu? Tujuannya apa? Agar kita hati-hati dan kita menetapkan posisi kita di mana, agar kita menjadi bagian dari petarung akhir zaman tadi. Samakah petarung dengan penonton? Beda. Mau ikutan atau mau nonton? Tadi saya sudah bicara tentang Indonesia, betul? Di mana saya bicara tentang Indonesia? Rasulullah tidak menyebut Indonesia, tapi Rasulullah menyebutkan merah putih. Dan saya sebutkan syekh-syekh yang saya temui di Syam sana, di Palestina sana, mereka mengatakan Indonesia. Sudah saya bahas di mana? Di Masjid Ikhlas. Saya bahas itu tadi di Masjid Ikhlas tentang arti merah putih dalam hadis Rasulullah dan pandangan para ulama. Artinya jika Erdogan kalah, karena memang Turki akan dikuasai oleh 80 bendera tadi, kemungkinan NATO, maka merah putih yang akan melanjutkan. Betul? Allahu Akbar. Imamillah, Bapak Ibu, bukalah mata hati kita. Kita sedang di ending peradaban, dan kitalah pemainnya di babak final ini. Berarti pemainnya terbaik ya, Bapak. Itulah. Tadi saya bahas siapakah yang terbaik imannya di akhir zaman. Jawabannya bukan Nabi, bukan Rasul, bukan malaikat, tapi mereka yang hidup di akhir zaman, yang memperjuangkan Quran dan Sunnah. 5 menit lagi, Bapak. Oke, ini perkiraan sekali ya, Bapak. Rasulullah di Madinah. Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddu rihal ila salasatil masajid." Jangan kalian berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul SAW Nabawi, wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa. Mekah
Kenapa harus Masjidil Haram? Karena Mekah adalah titik tolak dakwah tauhid di mana Nabi Adam disempurnakan oleh Nabi Ibrahim, Abul Anbiya. Dan kenapa harus Madinah? Madinah adalah titik tolak dakwah tauhid bagi Rasulullah SAW. Di saat Rasulullah tidak bisa mendakwahkan Islam 13 tahun di Mekah, hijrah dulu ke Madinah. Maka dari Madinah dibentuklah ummatan wahidah. Di Mekah hanya dibentuk syahsiah Islamiyah, individu-individu bertauhid. Tidak bisa disatukan karena penetrasi jahiliyah besar. Kafir Quraisy besar tantangannya. Maka hijrah dulu ke Madinah. Di Madinah dibentuk ummatan wahidah. Maka ketika kuat terjadilah Fathul Mekah. Mekah dan Madinah dikuasai kaum muslimin. Tersebar Islam sampai ke Pekanbaru. Betul? Baik. Sekarang Mekah dan Madinah terus terang saja ada dalam kekuasaan mereka. Maka dari mana titik tolak dakwah tauhid untuk membebaskan Mekah dan Madinah? Dari Masjidil Aqsa. Masjid Nabawi untuk Nabi yang terakhir. Lalu Masjidil Aqsa untuk siapa? Al-Mahdi. Dan klaim Erdogan sudah mengatakan, setelah Hagia Sophia, saya akan menguasai Masjidil Aqsa. Satu sikap ditujukan oleh Paus Fransiskus. Saya bersedih ketika Hagia Sophia menjadi masjid. Loh, kenapa bersedih Pak Paus? Kenapa Anda tidak bersedih ketika puluhan bahkan ratusan gereja berubah menjadi masjid? Anda tidak bersedih ketika jemaat Anda berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa Anda diam saja? Lalu kenapa ketika Hagia Sophia berubah menjadi masjid, Anda bersedih? Karena Hagia Sophia simbol pertarungan peradaban. Yang pertama kali membebaskan Hagia Sophia dan menjadikannya masjid adalah seorang yang terbaik. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "La tuftahanna Konstantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha, wa la ni'mal jaishu jaishuha." Dzalikal jais. Sungguh Konstantinopel akan dibebaskan, Istanbul akan dibebaskan. Sebaik-baik pemimpin di muka bumi adalah pemimpin yang memimpin pembebasannya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskannya. Siapa yang disebutkan Rasulullah? 25 Jumadil Ula 857 Hijriah bertepatan dengan 29 Mei 1453 Masehi, Muhammad Al-Fatih di usia yang ke-22 tahun membebaskan Konstantinopel, dan beliau membuat surat atas namanya Yayasan Muhammad Al-Fatih menjadikan Hagia Sophia yang sebelumnya katedral gereja menjadi masjid. Dan ini bertahan sampai 1924. Setelah 1924 Turki hancur, dijadikan museum. Pengadilan negeri Turki memutuskan Hagia Sophia dijadikan museum ilegal. Yang benar adalah masjid, maka kembalilah Hagia Sophia menjadi masjid. Maka ketika Hagia Sophia menjadi masjid, itu simbol kemenangan umat Islam atas peradaban Romawi. Betul? Sebagaimana peradaban yang menang dilakukan oleh siapa? Muhammad Al-Fatih. Menangnya Muhammad Al-Fatih, kalahnya kaum salibis. Itu Bapak Ibu. Jika sekarang Hagia Sophia jadi masjid, berarti kaum salibis kalah. Apakah ini tidak akan dibiarkan oleh mereka? Tentu mereka tidak akan membiarkan. Artinya perang salib akan kembali terjadi. Itulah yang membuat Erdogan akan terseret pada perang besar. Tapi Erdogan sudah tahu itu pasti terjadi. Maka dia berani mengatakan setelah Hagia Sophia adalah Masjidil Aqsa. Bapak Ibu, tidakkah kita sedang diarahkan kepada satu pertarungan peradaban yang akhir zaman ini? Sudah siap gak? Apa artinya? Dajjal akan muncul sebentar lagi barangkali, tapi saya tidak tahu apakah muncul di zaman kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertarungan besar akan terjadi di Aleppo. Ini Turki dikuasai oleh 80 bendera atau 960.000 pasukan Bani Rum. Pertanyaan saya, jika itu terjadi di zaman kita, di zaman Erdogan, lalu kemana Erdogan? Apakah dia gugur ketika mempertahankan Turki atau dia bergabung dengan Hamas? Ya, Hamas di sini Palestina. Dan ini Suriah, dan di sini Aleppo, dan di sini Aleppo inilah terdapat Masjid Umawi. Kenapa disebut Masjid Umawi? Karena dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini adalah Masjid Umawi, dan di masjid inilah terdapat menara putih, menara Isa bin Maryam. Di sinilah Nabi Isa akan turun. Saat itu umat Islam sedang salat. Wa antum taqumuna salat al-fajr.
Wa qad uqimatis shalah, kalian sedang bersiap-siap melaksanakan salat subuh. Wa imamukum minkum, imamnya adalah kalian, Imam Mahdi. Wa qad uqimatis shalah, dan salat sudah dikumandangkan qomatnya. Lalu Imam Mahdi meluruskan, istawu sufufakum tawasu tadi. Falamma yusawu sufufahum, maka tatkala Al-Mahdi meluruskan saf salat kalian, fanazala Isa bin Maryam ala janahin malakain indal manaratil bayda, maka turunlah Isa bin Maryam memegang dua sayap malaikat di sisi menara putih. Inilah menara putihnya menurut para ulama ahli hadis. Ada di Masjid Aleppo dan ini ada di Suriah, di sini. Berarti pertemuan yang dekat antara pasukan Imam Mahdi dengan pasukan Romawi. Inilah perang menggunakan teknologi yang terakhir, di mana nuklir akan digunakan terakhir kali. Setelah itu tidak ada lagi perang nuklir karena ada hilangnya teknologi. Karena Dajjal muncul dari Khurasan. Khurasan sebelah sini. Nanti kita bahas Khurasan, Bapak. Pasukan Dajjal 70.000 orang. Itu nanti kita bahasnya. Waktu kita tidak cukup, saya janji 5 menit. Bapak Ibu, kemudian setelah Nabi Isa turun, Al-Mahdi mengatakan, "Ta'al ya Nabi Allah, sallallahu. Mari Nabi Allah, imami kami salat." Apakah Nabi Isa menjadi imam salat? Quran surat Ali Imran ayat 81-82. Nabi Isa menolak untuk menjadi imam. La, taqaddam, Imam Mahdi didorong. Taqaddam, Anda ke depan. Hadihi uqimat lak, salat ini dikumandangkan untuk Anda. Inna ba'dakum li ba'din umara, sebagian kalian pemimpin bagi sebagian yang lain. Tuqmatullah hadhil ummah, kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Maka Nabi Isa salat di belakang Imam Mahdi. Surat Ali Imran ayat 81-82. Itu alasan kenapa Nabi Isa tidak menjadi imam. Kemudian selesai salat berjamaah, iftahil bab, buka pintu masjid ini. Ketika pintu masjid ini pun dibuka, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukan Yahudi dari Isfahan, Iran. Lalu apa yang terjadi? Nantikan episode berikutnya bersama saya. Sudah jam 10 lebih, setengah 11, Bapak Ibu. Saya siap sampai subuh, tapi tidak mungkin ya kita sampai subuh, Bapak Ibu. Sekali lagi, butuh waktu panjang untuk membahas peradaban. Karena sekali lagi, ini kita bicara tentang pertarungan peradaban. Apa yang dulu diperjuangkan para Nabi dan Rasul sekarang ada di babak final. Ya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, sejauh ini bisa diikuti Bapak Ibu? Bisa. Terima kasih dan mohon maaf. Ini penelitian saya. Saya sempat membukukan Bapak Ibu. Baru 2 bab tokoh-tokoh yang saya temui meninggal dunia. Referensinya pun hilang. Saya takut untuk melanjutkan. Bukan saya pribadi, saya takut pada orang-orang di belakang saya. Mereka belum siap untuk berjuang dan gugur di medan perang. Maka cukup saya sendiri. Akhirnya saya tidak melanjutkan buku yang saya tulis. Biar saya sampaikan dari kajian ke kajian sampai saya di tempat di mana kita berjihad. InsyaAllah kita akan hijrah ke bumi, hijrah para Nabi dan Rasul. Maka jangan lupa, tekadkan dalam hati kita, ya Allah, berikan kesempatan kepadaku untuk hijrah ke bumi Syam. Karena itulah orang terbaik imannya di akhir zaman. Ya. Alladzina afdalu imanuhum yawmaidin fi akhir zaman humul ladzina yuhajiruna ila biladi Syam. Mereka yang terbaik imannya di akhir zaman adalah hijrah ke bumi Syam. Apakah Pekanbaru harus ditinggalkan? Nantikan jawabannya di episode yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sudah jam 10:30. Ini adalah pertemuan terakhir saya, makanya mohon maaf saya mengambil waktu panjang. Besok saya kembali ke Bandung, Jawa Barat, karena berikutnya saya harus ke Palembang, Bapak Ibu. Insya Allah, safari dakwah saya ada misi utama. Saya ingin menyeru para pemuda ini, karena yang akan menjadi pelaku kebangkitan Islam para pemuda. Ingat, para pemuda, latihan fisik, latihan pedang. Kami sudah latihan samurai dan panah Pak di Bandung, Pak. Kita latihan pedang, karena itu yang akan terjadi. Karena Islam akan zahir di saat teknologi tidak ada. Maka kita kembali kepada peran manual. Siapkan diri kita untuk menjadi pasukan yang terbaik. Mohon maaf Bapak Ibu apabila ada kekurangan yang sudah saya sampaikan. Itu hanya pendapat saya. Kita berbeda pendapat, silakan. Yang jelas kita tetap bersama, tidak boleh berpecah belah. Betul? Kita butuh persatuan untuk menyatukan negara. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tutup dengan doa bersama-sama agar kajian kita ini berkah.